Beberapa hari lalu gue nonton Conclave bareng Akil. Dan gue nangis nonton film itu. Kalian tahu perasaan ketika kalian baru kelar nonton film dan kalian cuma diam doang gitu mencerna apa yang barusan kalian tonton. Di masa diam itu, gue mikir, apa yang bikin gue nangis waktu gue nonton film? Sebelum kita terjun masuk ke journey gue ini, gue perlu bilang kalau yang gue utarakan di video ini itu sepenuhnya kayak opini gue doang. Itu bisa bias dan itu subjektif, cuma menurut gue doang. Lu boleh nggak setuju. Kalian tahu kata ini, gue nggak mau di label sebagai ini. Gue kayak pengen dianggap sebagai penonton kasual biasa doang. Gue pengen nonton film doang gitu, tapi mau tetap bisa beropini tentang apa yang gue suka dan apa yang gue nggak suka gitu. Nggak anjing, nonton film itu seru menurut gue, tapi yang susah itu nentuin film apa yang bakal gue tonton. Gimana kalau gue milih film yang bosen? Gimana kalau pertengahan film gue nyesel gue milih film ini? Gue gak mau dong kayak 2 jam gue terbuang sia-sia gitu. Jadi gue harus nentuin banget film apa yang harus gue tonton gitu sambil scroll TikTok 4,5 jam. Makanya gue lebih suka nonton film tuh bareng temen gue yang nentuin filmnya apa, gue cuma ngikut doang. Bahkan kalau misalnya Akil ngajak nonton bioskop, itu dia beli aja tiketnya. Gue nggak tahu dia beli tiket apa, film apa, itu gue ikut aja pokoknya. Tapi kalau gue sendiri, gue lebih nyamannya itu rewatch film-film yang udah gue tahu endingnya dan gue udah tahu gue suka sama film itu. Karena yang tadi gue bilang, gue nggak mau gambling itu, gue mau kayak takut aja gue nggak enjoy 2 jam di hidup gue ini. Nah, sering kali waktu gue nonton film sendiri itu gue nangis. Tapi masalahnya kalau gue nonton film sendiri, gue nggak milih film-film yang sedih. Ada beberapa faktor menurut gue yang bikin sebuah film itu bisa bikin gue nangis gitu. Tapi yang paling efektif menurut gue adalah ketika tokoh di film tersebut itu bersikap kuat ketika dia sedang dalam situasi yang seharusnya dia menangis. Atau seenggaknya kalau gue di posisi dia, gue bakal nangis gitu. Gue bakal jelasin lebih lanjut mengenai itu, tapi kayak gue harus mulai dengan yang general-general dulu mungkin. Film yang menceritakan masalah yang kalian alami juga di dunia nyata atau kalian pernah alami di dunia nyata, itu kan cara paling gampang menurut gue untuk membuat seseorang itu menangis saat menonton film menurut gue ya. Karena ya sekalian bisa jadi bahan promosi juga gitu. Kalian punya masalah KDRT, nonton film ini. By the way, off topic dikit karena kemarin gue nonton film ini buat riset gitu. Gue pengen nonton film sendiri, gue pengen nangis gitu. Kenapa film ini dimulai dengan ini? Itu tugas lu dong buat kayak ngeyakin gue kalau film lu tuh beneran merepresentasikan dengan cara yang paling merepresentasikan. Bukan kayak lu ngasih disclaimer kayak gini. Kesannya gue kayak nggak suka sama filmnya gitu. Kalau gue nggak suka berarti gue nggak peduli sama film ini gitu kan. Gue gak ada problem sama filmnya, by the way filmnya bagus-bagus aja. Cuma gue nggak suka aja, gue kayak nggak tahu, gue ada problem doang sama. Ya sorry, gue off topic dikit, nggak perlu kayaknya gue masalahin hal kayak gitu sebenarnya. Dua garis biru nggak ada loh di awal filmnya tuh kayak ngasih tahu gue kayak gini, tapi gue percaya gitu ini kayak hal yang benar terjadi. Faktor pertama ini mengenai relate ini yang mengharapkan kita buat relate, mereka membawa cerita yang mengangkat masalah yang kebanyakan orang alami gitu. Itu menurut gue personally itu nggak terlalu bisa bikin gue nangis. Kecuali film sedih ini itu memenuhi kriteria yang gue bilang tadi, yang kayak karakternya kuat banget dia nggak nangis. Karena gue nggak inget film relate apa yang bikin gue sedih atau nangis gitu, karena relatable-nya itu mungkin ada, tapi kayak gue nggak bisa nginget. Yang gue inget, gue nangis nonton film Cars. Feel good movie itu basically film yang kalau kita nonton tuh kita seneng aja nonton endingnya. Basically yang happy ending gitu lah. Film yang feel good ini film yang jadi go to gue kalau gue nonton film sendiri. Gue nggak mau film yang endingnya sedih karena gue nggak suka sedih. Contoh yang bakal gue angkat di sini mungkin film-film Pixar ya. Film-film Pixar itu yang kita tahu ya rata-rata happy ending semua. Walaupun bukan rahasia juga kalau scene-scene yang emosional yang bertujuan buat kita menangis ini kayak juga merupakan amunisi utama dari film-film Pixar. Karena itu gue kasih contoh di sini tuh film Cars. Film yang buat gue nangis itu film Cars. Film yang gak terlalu nekanin nangisnya. Ini dalam rangka gue kayak menjelaskan lebih jauh kalian tentang journey gue mencari tahu film apa yang buat gue nangis dan mana yang enggak. Gue itu nonton Cars tuh nangisnya bukan kayak waktu gue masih kecil gue nonton, enggak ya. Gue rewatch nangis. Gue tahun lalu nonton nangis. Nangisnya beneran. Scene yang bikin gue nangis tuh scene yang ini. Nangis gue bener nangis nontonnya. Waktu itu kayak dengerin Back Burner. Menurut gue yang bikin gue nangis itu karena gue suka sama karakter dari
Lightning McQueen. Karakter ini menurut gue ditulis dengan sangat baik. Gue suka karakter growth-nya dia, dari dia yang sebelumnya holistic banget menjadi orang yang atau mobil yang lebih baik. Dan scene yang buat gue nangis ini memfinalisasi karakter growth-nya dia, kayak dia menjadi pribadi yang berbeda dari dia yang dulu gitu. Feels-nya tuh kayak gue ngeliat anak gue nih orang tua, kayak misalnya gue punya anak, gue ngeliat anak gue dan dia ngelakuin hal yang gue bangga banget. Kayak dia, oh dia udah gede ya, dia udah pinter ya sekarang ya. Ya sih gue nangisnya lebih ke arah terharu dan bukan ke arah sedih. Tapi kalau bagi gue sendiri, nangis yang walaupun itu terharu bisa lama-lama bisa jadi sedih kalau gue nangisnya keterusan. Jadi kalau gue nonton film feel good itu dan gue suka sama karakternya dan dia menjalani sebuah karakter growth, karakter development, itu kemungkinan gue bakal nangis karena nggak tahu, tapi ya lebih ke arah terharu sih mungkin nangisnya ya. Menurut gue kecintaan gue akan karakter di film itu lebih penting kalau pengen bikin gue nangis, bukan musik kalau buat gue ya. Karena menurut gue musik itu hanya perlu menjadi dorongan gitu, bukan faktor utama kita menangis saat nonton film. Musik dalam film yang berhasil menurut gue adalah musik yang kita misalnya dengerin waktu setelah kita nonton. Pas kita dengerin musiknya kita inget sama filmnya gitu. Jadi musik ini tidak boleh melebihi keindahan dari film itu waktu kita menonton. Ada teman gue yang nangis waktu gue nonton bareng dia, kita nonton Kimi no Na wa. Itu pas gue tanya kenapa nangis, dia bilang musiknya sedih banget. Tapi gue tahu musik tuh bukan kayak hal utama yang buat dia sedih. Sama halnya dengan scene Up ini. Up ini secara sinematografi, secara teknis itu sangat mendukung kita untuk sedih dan menangis di scene ini. Musiknya mendukung, tapi bukan senjata utama. Gue nggak begitu suka dan gue aware banget misalnya kayak musiknya pengen gue nangis gitu. Gue nggak terlalu suka sama hal itu. Jadi menurut gue film-film yang kayak ngandelin musik doang buat bikin nangis itu kurang efektif ya, menurut gue ya. Gue nggak tahu sih kenapa gue bawa film ini terus buat nunjukin poin gue kalau film itu nggak boleh ngandelin musik doang. Mungkin dari judulnya, mungkin. Sorry, off topic lagi. Boleh ya, sekali aja Tari nangis. What is the title of the movie? Tarinya nggak usah pura-pura kuat lagi. Balik ke topik feel good tadi tentang penulisan karakter itu penting buat gue bisa suka sama sebuah karakter di sebuah film. Secara umum itu kan teknis buat film atau filmmaking itu kan ada 3 ya, pre-production, nulis-nulisnya itu, terus ada production, syutingnya, terus post production. Nah ini musik, editing. Yang gue bahas di sini dari topik feel good ini itu penulisannya itu penting banget buat gue bisa kayak suka sama karakternya. Nulis karakter ini include nulis skrip gitu, screenplay. Nulis screenplay ini penting, tapi ya semua orang juga tahu itu kan. Namanya alur sinopsis ada. Tapi begitu bener kata Om, di lapangan itu ya improve. Tuh kan. Oke, penulisan karakter penting. Tapi ada faktor-faktor lain dong dalam filmmaking yang penting buat bikin filmnya jadi emosional. Jujur, karena gue pakai perspektif gue hanya sebagai penonton, jadi gue kayak kurang pantas buat beropini tentang technical dalam filmmaking. Lagi ini channel opini, bukan channel edukasi. Kalau ini channel edukasi, pembawaan gue bakal beda. Oke, sekarang kita masuk ke teknis. Pernah perhatiin nggak kalau film-film yang emosional tuh punya warna-warna tertentu? Biru dingin, abu-abu pucat, atau warna kuning yang hangat. Semua itu sengaja dibuat buat kontrol perasaan lo. Warna itu punya psikologi. Biru dingin di Blue Valentine itu kasih kita sense keterasingan. Warm tones di The Father itu bukan buat kenyamanan, tapi buat menjebak kita di delusi karakter. Editing dalam hal ini juga berperan sebagai tempo emosional. Film yang pengen bikin lo nangis itu nggak bakal pakai jump cut yang agresif kayak film-film action. Dia pakainya itu slow cinema, shot-shot panjang, kamera statik. Jadi lo dipaksa buat diam dan ngerasain atmosfernya. Kayak contohnya adegan dari Call Me By Your Name ini. Dia pakai shot yang lama banget biar lo terhisap masuk ke dalam kesunyian. Tapi ini bukan satu-satunya cara yang paling benar ya. Ambil contoh editing di Up. Waktu montage kisah cinta Carl dan Ellie, di situ justru editingnya cepet. Karena tujuannya buat kita ke bawah nostalgia sebelum akhirnya dihantam sama tragedi. Lalu kalau bahas musik, banyak yang mikir kalau musik itu jadi senjata pamungkas dalam membuat sebuah film menjadi film yang emosional. Tapi gue mau bilang kalau musik itu harusnya cuma menjadi pendukung, bukan menjadi senjata utama. Karena film-film yang benar-benar menyentuh hati itu nggak bergantung sepenuhnya pada musik. Musik harus mengalun selaras dengan narasi, bukan mendikte perasaan. Kalau musik mendominasi, lu bakal kehilangan
nuansa emosi yang ingin disampaikan oleh film. Tapi ini bukan soal mengurangi kekuatan dari musik, tapi lebih ke arah mengutamakan komposisi dari visual dan cerita dalam membangun sebuah emosi yang autentik. Oke, cukup. Gue personally juga ini by the way juga kayak nulis film kayak buat short movie gitu, tapi belum ada yang menurut gue memuaskan bahkan buat gue sendiri. Bisa aja gue bikin joki nobar buat ngetawain penulisan film yang gue buat, tapi bedanya gue nggak ada backingan ratusan juta. Tapi emang gue lebih pedenya tuh ngutarain pendapat gue sendiri yang kayak jujur aja gitu, karena ya gue bilang ini channelnya channel opini, lebih nyamannya opini gue doang. Film yang berhasil buat gue nangis adalah film yang gak sedih, atau walaupun filmnya emosional itu gak di adegan yang mereka sedang nangis. Untuk bagian ini gue lebih mudah jelasinnya tuh kalau gue ngasih contoh, dan di sini gue akan ngasih contoh film favorit gue, film Indonesia favorit gue. Filmnya adalah Love for Sale. Spoiler alert buat kalian yang belum nonton film ini dan mau nonton film ini, tapi walaupun gue spoilerin, menurut gue ya tetap bagus saja ditonton. Gue bisa aja kayak ngebahas kenapa gue suka film ini, tapi kayak videonya bakal video beda gitu, karena bakal banyak banget yang harus gue omongin. Gue suka banget. Jadi komen aja kalau emang mau dengar gue ngebacot tentang kenapa gue suka film ini. Karena yang mau gue fokusin di sini cuma endingnya doang ya, adegan yang bikin gue nangis. Love for Sale ini nyeritain tentang Richard, seorang jomblo yang sudah berada di umur kalau dia belum nikah tuh dikatain sama teman-temannya. Richard ini karakternya itu dia nyaman aja sebenarnya, hidup jomblo, hidup sendiri nyaman aja. Cuma kayak ada tekanan dari luar buat mengharuskan dia gitu buat nyari pasangan hidup. Bla bla bla. Akhirnya dia ketemu nih sama Arini, seorang wanita yang berhasil memperkenalkan kembali dirinya akan cinta dan memperlihatkan kepadanya bahwa hidup itu lebih indah jika ada cinta. Selama dia sama Arini ini hidupnya jadi berubah si Richard ini. Richard ini dia bos di toko printer gitu. Nah ini juga ngefek ke dia sebagai bos itu, kehidupan di luar pribadinya. Dia yang awalnya bos yang otoriter banget tuh jadi kayak kelihatan lebih baik ke karyawan-karyawannya gitu. Bla bla bla. Hidupnya Richard menjadi lebih baik, menjadi lebih senang dianya. Arini tiba-tiba menghilang meninggalkan Richard. Richardnya nyariin banget dong si Arini ini karena dia udah telanjur cinta kan sama Arini. Ini scene Richard nyariin si Arini sedih banget menurut gue, walaupun ya kayak di yang kita lihat di filmnya itu si Richardnya kayak kelihatan dia panik, dia nyariin banget si Arini ini, dia pengen ketemu banget, tapi dia nggak sedih gitu, dia nggak nangis, dia usaha. Sebelum dia kenal Arini ini hidupnya baik-baik aja gitu, dia walaupun nggak sebahagia saat sama Arini, dia fine aja kayak di zona nyaman doang gitu. Makanya waktu gue ngeliat dia se-effort ini itu gue sedih gitu ngeliatnya, dia kayak benar mencari cinta yang hilang ini. Yang merasa kehilangan Arini ini gak cuma kayak Richard doang, karena selama mereka bersama, Arini ini juga baik ke karyawan-karyawannya Richard, itu juga baik ke pokoknya seluruh aspek hidup Richard tuh diperbaiki sama dia, dibuat lebih baik sama dia. Karyawan-karyawannya nanya dong ke Richard, "Bos, ini gimana nih? Ini nih. Arini kemana, bos?" Dan ini adegan yang buat gue nangis. Arin udah lama gak kelihatan. Kalau ada apa-apa, Mas, saya siap bantu, Mas. Gak ada masalah kok, Pak. Ya mungkin dia lagi bosan. Saya waktu itu sempat ketemu sama bapaknya, tapi kan bapaknya hilang ingatan tiap 24 jam. Jadi dia lupa sama saya. Denial in the form of acceptance. Richard udah nerima kenyataan kalau Arini ini pergi dan gak bakal balik, tapi dia pengen tetap bersikap kuat. Kepada siapa? Karyawan-karyawannya. Dan kepada kita sebagai penonton. Bedanya penonton sama karyawan-karyawan itu, gue sebagai penonton tahu yang sebenarnya terjadi. Hal kayak gini ini sedih, menurut gue sedih banget, karena ini ngingetin gue sama bunda gue. Iya, kita balik ke poin pertama yang tadi. Bunda gue tuh gak pernah nangis, atau seenggaknya gue gak pernah ngeliat bunda gue nangis, karena dia pengen selalu terlihat kuat di depan anaknya, selalu senyum dan ngeyakinin gue kalau ya semuanya bakal baik-baik aja gitu. Misalnya gue ada masalah atau ngelakuin sesuatu yang upsetting buat dia, setiap masalah yang ada, terutama yang menimpa gue gitu, bunda gue selalu kayak ngerespon dengan hal-hal yang suportif. Gue sebagai anak juga bukan anak yang perfect gitu, gue banyak ngelakuin kesalahan dan banyak hal-hal yang gue lakuin itu worthy buat dia kesel atau marah atau sedih ngeliat anaknya kok kayak gini gitu. Ya, gue gak nakal banget sih, tapi sebenarnya contoh waktu gue masih kecil banget, gue pernah kayak minta sesuatu gitu ke bunda gue dan gak diturutin, gak dibolehin gitu. Jadi gue marah,
Gue masuk kamar, gue banting pintu. Of course gue waktu kecil nggak ada pikiran kalau ada alasan gitu loh kenapa gue nggak dibolehin gitu. Mungkin ekonomi kita waktu itu belum mampu, atau gue belum butuh banget sama apapun yang gue mau itu. Tapi gue nggak mikirin itu waktu itu. Goblok emang tuh orang. Itu mungkin momen yang kalau gue punya anak juga gue bakal nangis gitu sebagai orang tua. Kok anak gue ngebanting pintu gini, dan gue ngerasa bersalah banget kenapa ya gue nggak bisa memenuhi yang dia mau gitu. Tapi pada saat itu apa yang terjadi? Masuk jam makan malam, bunda gue manggil buat makan, terus gue keluar, terus kita ngobrol. Bukan ngobrolin masalahnya, kita ngobrolin hal-hal yang lain. Selama di meja makan itu muka gue cemberut doang, tapi bunda gue selalu kayak tetep kuat banget ngajakin gue ngobrol, kayak ngehibur gue gitu, ngebahas-bahas hal yang lain. Di otak gue waktu itu gue gak mikir bunda gue tuh harusnya sedih atau lagi sedih di posisi ini. Gue mikirnya kayak bunda gue fine-fine aja, bahkan kayak berusaha ngalihin topiknya biar gue lupa sama apa yang gue mau gitu. Karena bunda gue senyum-senyum doang gitu. Dan kalau gue hubungin sama Love for Sale tadi, gue yang di meja makan pada saat itu, masih kecil itu adalah karyawan-karyawan Richard ini. Sementara gue yang sekarang adalah gue yang nonton film Love for Sale, yang tahu kebenarannya dan kenapa itu sedih. Memori ini tertanam banget di otak gue, dan tiap gue ingat memori ini gue sedih gitu. Terus karena tadi gue pakai contoh Love for Sale, gue kaitin sama poin pertama yang relate itu, gue bakal juga gabungin ke poin kedua yang gue bahas tadi, yaitu adalah feel good movie. Yang gue tekanin itu penulisan karakternya. Richard di awal film Love for Sale itu orang yang gak begitu nice atau not really good person gitu. Banyak hal-hal questionable yang dia lakukan. Dan sepanjang film ini kita melihat dia growth lah, berubah lah, dia jadi orang yang lebih ceria, lebih bahagia. Dan beneran berubahnya itu waktu Arini ini sudah pergi gitu. Di endingnya itu kayak finalisasinya gitu. Walaupun yang gue maksud di atas itu feel good movie itu bikin gue nangis karena gue terharu. Tapi karena tadi gue juga tekanin banget kalau kalau gue suka sama karakternya, gue bakal bisa lebih emosional gitu nontonnya. Makanya gue bahas Richard ini penulisannya bagus gitu di film Love for Sale ini. Terus poin ketiga tadi gue bahas apa ya? Oh ya, teknis ya. Kalau dikaitin sama Love for Sale ini bagus banget. Film ini gue suka banget ceritanya, gue suka banget tone-nya, gue suka banget pesan yang berusaha disampaikan di film ini. Bahkan kayak scene yang Arini pergi ngilang tiba-tiba, itu bagi kita penonton itu nggak tiba-tiba. Secara perlahan kita kayak dikasih tahu kalau Arini ini bakal ninggalin si Richard, dan kita kayak harus neriakin Richard gitu loh. Richard, itu hari ini mau ninggalin lu, Richard, jangan. Jadi ya begitu cara alternatif yang lebih efektif menurut gue untuk buat gue menangis saat nonton film. Contoh lagi nih tentang terlihat kuat itu lebih sedih dibandingkan menangis. Ini postingan gue nemu ini sedih banget karena dia kelihatannya kuat gitu loh, tapi kayak sedih jadinya. Ya begitulah. Jadi ya Prilly, kamu gak harus nangis buat bikin gue nangis. boleh aja. Tadi gue ada mention di awal kalau gue nggak terlalu suka nonton film yang sedih, atau gue tahu film itu film sedih gitu. Dan gue kasih contoh juga film Love for Sale, kan film yang marketing atau tone filmnya itu nggak secara banget, nggak nekanin banget kalau film ini film sedih gitu. Tapi film yang tone-nya sedih, atau pas kita mau nonton kita tahu ini film sedih, itu ada juga yang bisa bikin gue nangis, tapi bukan saat karakternya nangis. Karena ya kalau film yang kita tahu itu film sedih, building up to the finalnya itu kan yang sedih, sepanjang itu kan sedih gitu. It's about the journey we made along the way, not the destination. Fuck you brutalis. Lalu apakah ini menjawab pertanyaan gue di awal tentang kenapa gue nangis setelah gue nonton film Conclave? Enggak sih, itu karena bagus aja filmnya.